Satu dari dua pelaku pencurian ubi di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara dibakar. Korban disiram bensin dan dibakar hidup-hidup saat hendak meminta maaf kepada pemilik lahan pertanian. Kejadian pembakaran diduga dilakukan oleh pemilik lahan yang merupakan seorang ASN. Kejadian ini bermula dari tindakan pencurian ubi yang dilakukan oleh dua orang di lahan pertanian milik salah satu anggota kelompok Ikatan Persatuan Dolok Sipiongot atau IKDS. Aksi keduanya pun diketahui pemilik. Saat akan datang untuk meminta maaf, sejumlah orang dari IKDS malah tersulut emosi dan menganiaya keduanya. Diajak Pak sama dia diseret. Ya percaya ke situ mau saya bakar kayak gitu. Udah Pak, saya minta maaf Pak. Udah di situ katanya Pak, kamu bisa gantinya? Bisa Pak, nanti tapi tunggu bapak saya pulang. Saya bilang gitu Pak. Nggak bisa, udah kamu nggak bisa gantinya, udah kamu saya siram bensin, habis itu saya disepak muka saya nih Pak. Kepala Dusun 1 Desa Bandar Klipa mengatakan, pelaku pembakaran sempat bertingkah arogan saat ditanyakan mengapa membakar korban. Siapa yang bakar, Bang? Nggak ada dibakar. Jadi yang dibakar sedikit, siapa yang bakar? Pokoknya di sebelah itu baju putih gitu. Oh gitu Pak, namanya nyuri. Harus dibakar gitu bahasanya. Jadi aku bilang ada undang-undang seperti itu Pak. Kalau ada silakan banyak jepung pada Pak. Dari sisa biasanya Bapak pegang itu bakar jepung. Mungkin di sini bilang gitu. Nggak berani ada. Jadi kejadian pembakaran itu kita pun nggak tahu Pak. Kalau kejadian itu pembakaran itu nggak tahu. Polisi kemudian menangkap seorang ASN yang membakar pencuri ubi di ladang miliknya. Ia ditangkap di sebuah warung kopi di Jalan Letda Sujono Medan, Sumatera Utara. Polisi juga menangkap satu pelaku lain yang turut mengancam korban dengan senjata api. Korban karena disulut emosi, diduga korban ini melakukan pencurian ubi milik daripada tersangka yang sudah kita amankan. Seberapa banyak ubi yang dicuri Pak Kapolsek? Dari yang diperlihatkan ubi itu hanya satu goni. Ya, yang kita amankan ini tadi saya sampaikan HR ini adalah pekerjaannya sebagai PNS, sebagai guru. Akibat peristiwa itu, korban mengalami luka bakar sebanyak 20% di bagian dada, leher, dan tangan. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui proses hukum kasus ini, kita akan terhubung dengan kuasa hukum korban Riki Irawan di Medan, Sumatera Utara. Selamat sore Pak Riki. Ya, selamat sore Pak. Pak Riki, seperti apa sebetulnya kronologisnya? Mengapa korban mencuri ubi? Gimana? Pak Riki. Ya, kronologinya kurang lebih gini deh Mbak. Awalnya itu kan pemilik ubi, ini ada kelompok penggarap di anak garapan ex PTPN 2. Jadi kelompok penggarap ini cerita sama kepala dusun bahwa ubinya ada hilang. Kemudian dicari tahu lah, kemudian dapatlah dua orang klien kami ini sebagai pelaku. Kemudian mereka diminta sama kepala dusun untuk minta maaf kepada korban pencurian. Jadi ditemani istri dan orang tuanya, dua orang klien kami ini datanglah untuk meminta maaf. Rupanya sampai di lokasi bukan malah diterima permintaan maafnya, malah dianiaya. Jadi kemudian tanpa babi ibu udah berkumpul aja beberapa orang, kemudian disiram pakai bensin. Dua-duanya disiram, cuma yang satu lari. Yang satu lagi yang atas nama PI disulut api. Kemudian terkejutlah keluarga korban ini sama warga, kok dibakar gitu katanya. Ini kan awalnya kan disuruh minta maaf, orang ini juga kan sudah mau minta maaf kok dibakar. Itulah awal kejadiannya Mbak. Pak Riki, korban sudah sempat meminta maaf kepada pelaku. Namun kenapa korban justru dibakar? Tadi keterangan Anda juga didampingi oleh kepala dusun begitu ya? Iya Mbak. Lantas kenapa korban justru dibakar Pak setelah meminta maaf?
Itu yang nggak kita heran ngeliat pelaku nih. Jadi oknum yang membakar ini kan oknum ASN, salah satu di Desa Senti. Dia sudah meminta maaf, kemudian ketika dia bersujud-sujud ditendang gitu, kemudian disulut api. Jadi dipastikan lah kan, karena kejadian itu kemudian ramailah warga menyerang, hampir ribut, kemudian dibuatlah pernyataan bahwa pelaku mau mengobati, dibawa ke rumah sakit. Jadi rekomendasi rumah sakit disuruh rawat inap minimal 3 hari atas luka-luka bakar yang dialaminya. Jadi ternyata baru berapa jam dirawat, baru 1 infus yang disuruh pulang. Di situ mulai kecewa keluarga dan datanglah sama kami, kemudian ya kami putuskan untuk mengadukan aparat beberapa pelaku itu ke Polsek Medan Tembung. Baik Pak Riki, terima kasih untuk informasinya. Semoga terus mendapatkan titik terang karena pelaku juga telah ditangkap oleh polisi. Terima kasih Pak Riki.